Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurholisa dari kelas 10 IPS 2 Sangga Pencoba. Pada kesempatan kali ini saya akan mengurai kembali sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Pembahasannya akan berbicara seputar sosok tokoh penting pendiri Gerakan Pramuka. Selamat menyimak ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Bapak Pandu Dunia yang bisa menambah wawasan kita semua. Bisa disimak sekarang ya. Sejarah Pramuka, baik itu di Indonesia maupun dunia, tak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pandu sedunia. Pendiri Gerakan Pramuka, Baden-Powell. Telah kita singgung sedikit di awal uraian ini bahwa tokoh penting yang menjadi aktor berdirinya Gerakan Pramuka adalah Bapak Baden-Powell. Membicarakan Gerakan Pramuka di Indonesia dan di dunia tanpa menyebut Baden-Powell tentu saja terasa janggal. Selain sebagai pendiri Gerakan Kepramukaan sedunia, pengalaman Baden-Powell lah yang mendasari pembinaan remaja di Inggris yang kemudian berkembang dan beradaptasi sebagai sistem pendidikan kepramukaan di seluruh dunia. Sejarah singkat Bapak Pandu Dunia. Lord Baden-Powell adalah Bapak Pandu Pramuka sedunia. Baden-Powell dikenal sebagai pendiri organisasi kepanduan sedunia yang dikenal dengan istilah Scout. Lord Baden-Powell mempunyai nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Lord Baden-Powell lahir di London pada tanggal 22 Februari 1857. Sejak kecil, Baden-Powell sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga disukai teman-temannya. Setelah menamatkan sekolah di Charterhouse, ia melanjutkan pendidikan di sekolah militer. Setelah ia lulus sekolah militer, Baden-Powell dikirim ke India sebagai perwira muda. Baden-Powell ditugaskan ke Afrika Selatan sebagai Letnan Jenderal Pasukan Berkuda. Ciri khas militer yang melekat kuat pada dirinya membuat Baden-Powell dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan terampil. Sifat-sifat yang memang menjadi ciri khas dari Gerakan Pramuka. Pada tahun 1907, setelah kembalinya dari Afrika Selatan, Baden-Powell mengumpulkan 20 anak laki-laki dan mengajak mereka berkemah dan melakukan kegiatan rekreatif yang kreatif. Dari hasil kegiatan itu, Baden-Powell menyimpulkan bahwa kegiatan seperti itu dapat 1. Menumbuh rasa persaudaraan, setia kawan, suka menolong, menghargai orang lain, menciptakan rasa persatuan. 2. Menambah pengalaman dan pengetahuan, keterampilan, dan ketangkasan. 3. Menggugah rasa cinta pada alam sekitar. Berdasarkan pengalaman itu, Baden-Powell kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, yang kemudian menjadi buku pedoman Gerakan Pramuka sedunia. Buku itu sengaja dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara-negara lainnya. Organisasi-organisasi pramuka pun bermunculan yang pada mulanya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja dengan nama Boy Scout. Barulah pada tahun 1912 dibantu oleh adiknya perempuan Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Pada tanggal 6 Agustus 1920, Jambore Kepanduan Sedunia pertama kali diadakan di London dan diikuti 27 negara. Baden-Powell kemudian diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief of the World Scout.
Pada tahun yang sama, 1920, dibentuklah Dewan Internasional Kepanduan yang mempunyai 9 anggota dan berkantor pusat di London. Kemudian, Dewan Internasional Kepanduan itu berganti nama menjadi Biro Kepanduan Sedunia atau World Scout Bureau, dan saat itu mempunyai kantor di Jenewa, Swiss. Baden-Powell meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam pandemi saat ini. Selalu menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, jaga imunitas tubuh, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.